Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk menikmati suasana yang sejuk, dingin, dan nyaman di bumi perkemahan Sukamantri. Sukamantri terletak di daerah Bogor, tepatnya berada di Bogor kota. Jika kamu berasal dari kota Jakarta, maka kamu bisa menyusuri tol Jagorawi. Tol yang dibangun sejak era Soeharto ini telah menyambungkan Jakarta sampai dengan Bogor sepanjang hampir 40 km. Oh ya, nanti kamu harus keluar di exit tol Kebun Raya Bogor ya, atau Bogor Kota. Jangan keluar tol sebelum itu, nanti kejauhan. Nah, setelah keluar tol, nanti di perempatan kamu belok ke kanan dan ikuti saja jalan besar yang ada tugunya. Yes, itu dia Tugu Kujang. Tugu Kujang ini menjadi simbolnya kota Bogor. Di samping Tugu Kujang ada landmark kota Bogor yang baru, namanya Lawang Salapan atau Gerbang 9. Perjalanan kami dari Cilengsi memakan waktu hampir kurang lebih 2 jam. Karena itu sangat memakan waktu di jalan setapak menuju tempat perkemahan. Jalan menuju tempat perkemahan lama-lama itu kecil. Ya seperti ini nih. Ini kebetulan lagi hujan deras banget. Nah, setelah kecil kemudian kalian akan menemui jalan yang berlubang, sangat berlubang. Sungguh tidak nyaman. Jika kamu kesini menggunakan kendaraan kecil seperti misalnya sedan atau hatchback, kamu patut waspada. Karena kenapa? Jalannya sangatlah jelek. Mobil kami pun sesekali nyangkut di bebatuan. Nggak nyangkut sih sebenarnya, tapi kena bawahnya dengan bebatuan yang tinggi-tinggi itu. Luar biasa. Kalian mesti hati-hati dan ekstra memilih jalan. Jalan bebatuan ini bisa kamu lalui sepanjang 2-3 km. Nanti setelah jalan yang jelek ini, kamu bakal nemui jalan yang lumayan bagus karena sudah dicor seperti ini. Dan jika kamu sudah menemui jalan yang dicor, maka jaraknya sudah dekat. Artinya, jalan ini bakal terhubung langsung ke pintu masuk Sukamantri. Selamat sore. Mau camping atau mau Camping. Untuk berapa orang? Untuk 4 orang. Satu orangnya 25.500, mobilnya 15 sama bawang merah sama asal. Jadi berapa? 117.000. Mau ada uang pas sama. Bentar ya mas. Rame ya? Masih banyak yang kosong ibu. Oh, masih banyak yang kosong. Area campingnya di depan, sebelah kiri. Mana aja ya? Kosong isi. Yang view-nya Kota Bogor, Di kiri jam 1. camp 1. Motornya di luar dulu aja nggak hujan. Yang bisa deket mobil, Di atas gua. di atas lagi ya? Masih anak kecil tuh kalau sana. Oh gitu. Karena kalau Cikarang jauh. motornya. Jauh ya? Oke siap. Makasih ya. Makasih ya mas. Inilah Sukamantri, tempat perkemahan paling dekat di Kota Bogor. Ternyata di sini banyak juga teman-teman yang lain yang sedang berkemah. Kebetulan kami mengambil hari Sabtu malam Minggu ya. Jadi hari libur dan tempatnya lumayan ramai meskipun di tengah pandemi Corona. parkir di camp 2 karena rencana kami akan membuka tenda tepat di belakang atau di samping mobil kami. Di sini tempatnya juga enak,
luas. Dan pastinya kamu tetap bisa jaga jarak dengan para pengunjung yang lainnya. Ini adalah barang bawaan kami. Kami bawa sepeda kalau rencana ingin sepedaan di sini. Kemudian kita bawa beberapa ransel, tas yang berisikan pakaian dan stok makanan. Halo. Tadi pagi kita coba buat cari yang segar-segar, naik ke atas gunung. Katanya curugnya ada di atas, tapi jalannya super duper gak banget. Jauh banget ya. Jauh banget. Terus habis itu ternyata nggak ada penandanya, jadi kita cuma ngikutin jalur setapak. Udah gitu di atasnya ada persimpangan juga ya. Ada cabang jalan, Ada itu cabang bercabang. jalan gitu. Kanan kiri, jadi kita jalannya ke kanan terus. Kata Ya. orang sih kalau ke kiri itu jurangnya tuh lebih Jurang. dari 100 meter. Nggak Katanya. tahu juga sih, soalnya intinya nggak ada penanda ya. Akhirnya kalau kita bawa RC ya kita putusin buat balik lagi Padahal aja. kita itu udah di atas lumayan. Ada mungkin sekitar 500 sampai 600 meter sih, ya kan? Sampai dengan akhirnya kita putusin buat berhenti karena Arsiela udah mulai rewel. Jadi Arsiela tuh digendong di belakang ya, nggak jalan kaki gitu. Dia digendong di belakang pakai gendongan gitu. Terus nggak kuat, bukan yang nggak kuat ya, tapi ya kasihan ya sama Kasihan bacanya. Arsi. Gitu. Soalnya banyak pohon-pohon yang berjunta-junta gitu takut kena kepalanya, jadi ya udahlah nggak usah ke curug. Lagian juga kita nggak tahu gitu curugnya tuh Ada di mana? ada di mana dan sejauh mana gitu. Karena ini pertama kali kita camp di sini, kita baru kunjung ke sini juga. Baru pertama kali. Oke, buat kalian yang punya anak balita, toddler, pengen ngajak wisata alam, camping gitu, rekomendasi sih ya tempat ini ya, aman, banyak toiletnya juga, air juga memadai, terus banyak tanah kosong buat anak pelarian gitu. Kan anak-anak toddler tuh dia pengen tahu. Terus juga banyak monyet di sini, jadi anak kecil tuh suka gitu. Monyet-monyet pada gelantung-gelantungan. Bener-bener banyak sih monyetnya. Tapi baiknya nggak terlalu rese sih ya monyetnya Iya. ya.
Dia nggak suka curi makanan gitu, kecuali kalau misalnya kita Ada yang ngasih atau mungkin kita agak lalai jauh dari posisi kita, dia baru berani tuh ngambil, ya kan. Cuma kalau mau ngedekatin tenda tuh dia nggak berani sih. Aman, cuma gelantungan di pohon aja. Ngeliatin aja, cuma Ngeliatin doang. Cuma kalau ada yang megang-megang sesuatu gitu terus ada di dekat dia tuh langsung diambil. Terus tips bawa anak liburan alam kayak gini, yang Apa tuh? pertama itu pastinya adalah anak sehat dulu ya. Apalagi di kondisi pandemi gini, intinya anak sehat dulu, nggak lagi batuk, nggak lagi pilek, nggak lagi demam deh, pokoknya gitu ya. Terus nggak ada keluhan yang bikin dia rewel gitu. Habis itu pertama itu tadi, yang kedua adalah bawa baju. Kalau gue bawa baju biasanya 5 sampai 6 gitu. Terus bawa diapers, walaupun dia toddler ya, dia tetap harus pakai diapers buat jaga-jaga. Terus tisu basah, tisu kering, kemudian handuk kecil khusus anak ya. Terus apa lagi? Kayak minyak telon, terus lotion. Penting ya. Penting kayak gitu. Sisir kan, Arsi itu rambutnya keriting ya, jadi kalau nggak disisirin tuh dia jadi kusut gitu. Itu penting banget ya. Terus makanan sama minuman yang anak suka. Anak sukanya apa nih, cemil-cemilannya sukanya apa, ya udah kita bawain. Terus minumannya yang dia suka apa, susu atau yogurt nggak apa-apa. Lanjut yaitu bantal, bawa bantal yang biasa dia pakai buat tidur sama boneka. Cuma tips untuk yang kendaraan roda 2 gimana ya? Pokoknya disesuaikan aja deh, disesuaikan sama kondisi kendaraan ya. Kalau anaknya suka bantal ya udah bawa bantalnya aja. Kalau anaknya suka boneka ya udah bawa bonekanya aja gitu, nggak usah dibawa semuanya. Yang penting ada barang yang dia biasa temenin tidur, jadi nggak rewel karena kayak suasana di rumah gitu. Terus biasakan udah dilatih nih sebelum mulai camping dilatih, main tenda-tendaan di rumah, campingan. Jadi pas dia datang ke sini, ini nih campingan, tenda-tendaan, dia jadi kayak excited gitu. Arsi waktu nyampe juga seneng banget ya. Pas tendanya udah jadi tuh dia seneng banget langsung masuk ke dalam tenda-tendaan gitu. Terus itu aja sih tipsnya, sama pasti bawa obat-obat ya, kayak obat demam. Terus minyak gosok, minyak angin, minyak gosok sih gitu. Terus kita bawa apa ya? Bawa nesting, bawa kompor, bawa bed cover buat alas tidur, bed covernya yang tipis, bawa tikar lipat, matras. Udah terlalu banyak sama sih, air bawaan. doang sih, 1 galon, nggak banyak. Jadi kalau kalian yang pengen kesini naik roda 2, disesuaikan aja sama kendaraannya gitu. Jadi nggak usah terlalu semuanya dibawa gitu, yang penting-penting aja dibawa. Biasanya kalau roda 2 itu kan bawa carrier ya. Ini yang bawa anak ya, kalau menurut gue bawa carrier yang isinya itu matras, selimut, terus alas tidurnya yang tipis, baju beberapa aja. Kalau orang dewasa mah nggak usah terlalu banyak baju lah ya. Bawa baju juga nggak dipakai, sama aja. Kalau anak baru dibanyakin. Terus ya bawa alat-alat makan. Kalau di depan kan motor bisa bawa ini ya, kayak box isinya makanan gitu yang kecil buat taruh konsumsi. Udah itu gampil banget deh. Oke, terima kasih ya. Jembatan gantung. Di sini dari keluarga, terus komunitas tenda, komunitas pecinta alam, ada semua, ada yang meeting, ada kantor. Sayangnya nih sampahnya Tetap ya, sampahnya itu tidak terurus. Jadi buat kalian yang mau kesini tuh lebih baik bawa plastik sampah, trash bag. Jangan sampai kita mencemari lingkungan. bisa dilihat ya orang rumah.
Hai,